Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat kita bisa menghadiri kajian rutin atau malam Jumat yang biasanya kita tahu bahwa ada tafsir yang disampaikan oleh Ustadz Agus, kemudian juga beberapa Jumat yang lalu oleh Haji Yosef, dan saya kebetulan ini sebagai pengganti Bu ya. Kalau pemain bola ini sebagai pemain, mestinya ketua pembina kita Kang Haji Yayan, hanya tadi siang dulit katanya udah mangga cina gitu. Ya, jadi mohon dimaafkan, ini persiapannya sangat singkat sekali ya. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semua kelak nanti di yaumil akhir akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah untuk orang-orang yang telah berjuang menegakkan kalimat Allah melalui dedikasinya, keikhlasannya, yang telah mengajarkan kepada kita semua sehingga kita mengenal Allah. Surat Fatihah yang pertama untuk guru kita almarhum Haji Uten dan Ki Haji Mahfuz Khalil. Semoga arwah beliau ditempatkan di sisi Allah, dilapangkan alam kuburnya, dan dikumpulkan bersama arwah-arwah soleh yang lainnya. Juga kepada guru-guru kita yang masih hidup, asatid, asatidah, semoga Allah berikan kesehatan dan umur yang panjang. Al-hadiniyah wa kulinatin soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana amin. Fatihah kedua tentunya untuk orang-orang yang turut berjuang membangun masjid yang kita cintai ini, khususnya untuk almarhumah Ibu Hajah Yudi Tiriani binti Haji Suprapto Joyono Yudo Gunadi dan almarhum Haji Bambang Sukmono Wibowo. Juga untuk keluarga Pak Haji Dede Yusuf dan Ibu Hajah Sendi Yusuf, kita doakan semoga keluarga beliau senantiasa diberikan limpahan rahmat, panjang umur, rezeki yang berkah, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya kan Allah. Amin. Kemudian Fatihah terakhir, mohon Bapak Ibu keikhlasannya untuk besan saya yang kini sedang sakit dirawat di rumah sakit Glen Eagle Singapura, yaitu Ibu Hajah Cucu Susilawati, juga suaminya Bapak Haji Derajat Isa yang sedang dalam perawatan. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dapat sehat kembali dan bisa berkumpul dengan keluarganya. Juga tentunya untuk kita yang hadir di masjid ini, semoga Allah berikan umur panjang yang sehat dan istiqomah dalam kebaikan. Al-Fatihah. Terima kasih atas bacaan Fatihahnya. Mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Jamaah Masjid Al-Ikhwan rahimakumullah. Al-Fakir yakin Bapak serta ibu-ibu yang hadir di sini sudah menjadi ahli kalimat la ilaha illallah,
terutama yang sudah biasa mengikuti jamaah sholat subuh, yang seperti biasa setelah sholat subuh, Ustadz Agus maupun siapapun yang jadi imam, kita membiasakan diri membaca kalimat la ilaha illallah, kemudian disambung dengan kalimat atau membaca sholawat untuk Nabi. Dan ini adalah mudah-mudahan kita semua, mungkin juga ibu-ibu yang melaksanakannya di rumah, insya Allah itu bakal menjadi catatan dan sebagai modal untuk masuk surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bacaan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, atau yang kita kenal juga dengan kalimat tahlil, artinya tiada Tuhan selain Allah, disebut sebagai kalimat tauhid karena berisi apa? Pengakuan tentang keesaan Allah yang merupakan bagian pertama dari kalimat syahadat. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimat zikir yang paling utama dan memiliki makna yang sangat mendalam sekali. Kalimat ini mengandung keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah, selain Dia. Dan kalimat ini termuat juga sebuah keimanan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mungkin kita sudah terbiasa dan sudah paham sekali tentang kalimat la ilaha illallah ini. Namun pada kesempatan yang baik ini, mari kita sama-sama untuk sekedar mengingatkan kembali mengapa kita perlu terus dalam berzikir itu. Jangan sampai lupa ada kalimat utama yang kelak nanti sebagai syarat kita, atau salah satu syarat sebagai kita penghuni surganya Allah. Karena kalimat tahlil memuat syahadat dan kesaksian, sudah tentu memiliki keistimewaan. Di antara tahlil menjadi bagian zikir yang paling mulia, sebab Rasulullah SAW bersabda, "Qultu ya Rasulullah, kalimani bi'amali yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar." Qala idza amalta sayyi'atan fa'mal hasanatan fa innaha asyra amsalihha. Qultu ya Rasulullah, la ilaha illallah minal hasanat. Qala hiya asanul hasanati wa hiya tamhud dzunuba wal khotoya. Yang artinya, katakanlah padaku wahai Rasulullah. Ini yang bertanya ini adalah Abu Dzar ya. Katakanlah padaku wahai Rasulullah, ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka. Kemudian Nabi SAW bersabda, apabila engkau melakukan kejelekan atau berbuat dosa, maka lakukanlah kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan itu engkau akan mendapatkan 10 yang semisal. Lalu Abu Dzar berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah merupakan kebaikan? Kemudian Nabi SAW bersabda, kalimat itu la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Nah, demikian ya, sungguh mulia, sungguh orang-orang yang beruntung ketika mendawamkan setiap zikirnya itu ada kalimat la ilaha illallah. Karena itu merupakan zikir yang paling utama. Hal ini sebagaimana terdapat pada hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya marfu, afdalu dzikri la ilaha illallah. Namun mungkin kita juga semua umat Islam banyak yang tidak tahu ya, tidak sempat menghitung berapa sebenarnya huruf dalam kalimat tauhid tersebut. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah memiliki jumlah yang sama, yaitu 12 huruf. Jika dijumlahkan, maka kalimat tauhid memiliki jumlah huruf sebanyak 24 buah.
Angka 24 ini memiliki makna filosofis, yakni menunjukkan agar kita sebagai umat Islam harus selalu menancapkan kalimat ini dalam setiap nafas kehidupan kita sehari-hari, siang maupun malam, karena kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ini waktu kita adalah 24 jam. Ini walaupun mungkin sepertinya otak-atik Gatuk disamakan 24 huruf kemudian 24 jam, tapi ini terbukti bahwa memang benar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu jumlahnya 24 huruf. Jamaah Masjid Al-Ikhwan rahimakumullah, zikir yang paling utama la ilaha illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Jadi ya alhamdulillah, sebenarnya kita yang sudah meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu maha kasih, maha sayang, maka dalam setiap kesempatan kita sebagai orang yang beriman selalu harus yakin dan percaya, ya, karena semua pertolongan Allah akan hadir, ya. Kalaupun misalkan hari ini barangkali kita mendapatkan ujian dari Allah, ada flu, ada pilek atau apapun, tapi insya Allah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita sudah lebih dari itu semuanya. Terdapat banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan kalimat tahlil dan dalam berbagai bentuk, dan ini salah satunya Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Al-Baqarah ayat 255. Salah sebuah hadis yang lain, saya bacakan artinya. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, miliknya kerajaan dan segala pujian, Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam sehari sebanyak 100 kali, maka baginya sama dengan 10 budak yang dimerdekakan. Dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kejelekan, dan dia akan terlindung dari setan pada siang hingga sore harinya, serta tidak ada yang lebih utama darinya kecuali orang yang membacanya lebih banyak dari itu. Hadis riwayat Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Muslim. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka baginya tiada ketakutan di dalam kubur dan setelah bangkitnya dari alam kubur. Aku melihat mereka seperti ketika mereka mengucapkan kalimat itu dengan lantang. Kepala mereka bergerak-gerak ketika bangkit dari tanah seraya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dan penderitaan kami. Sesungguhnya Tuhan kami maha pemberi ampun lagi maha pemberi tobat. Selain itu Rasulullah SAW juga bersabda, ya Abu Hurairah, sesungguhnya tiap-tiap amal kebaikan yang kalian kerjakan akan ditimbang kelak di hari kiamat, kecuali la ilaha illallah tidak akan ditimbang, karena jika ditaruh di salah satu daun neraca dan 7 langit serta 7 bumi ditaruh di daun neraca lainnya, maka timbangan la ilaha illallah akan lebih berat. Maka bersyukur alhamdulillah ya, kita termasuk ya yang senantiasa terus ya berzikir dengan kalimat-kalimat tahlil, karena kalau tidak salah bahwa Allah menciptakan
adanya surga dan neraka itu karena kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi tanpa menciptakan kalimat la ilaha illallah maka tidak ada surga dan juga tidak ada neraka. Ya, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, khususnya jamaah Masjid Al-Ikhwan ini, kelak kita semua akan dimasukkan dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Ikhwan rahimakumullah, sabda Rasulullah lainnya, sesungguhnya setiap kamu akan masuk surga kecuali orang yang mengingkari dan memalingkan muka dari Allah Subhanahu wa taala seperti berpalingnya wajah unta dari pemiliknya. Kemudian beliau ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang mengingkari dan memalingkan wajah dari Allah?" Beliau menjawab, "Dia adalah orang yang tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu perbanyaklah membaca la ilaha illallah sebelum datang halangan antara engkau dan kalimat itu. Karena perkataan itu adalah perkataan tauhid, ucapan ikhlas, ucapan takwa, kalimat thayyibah yang menyeru kepada kebaikan dan merupakan bekal ke surga." Tahlil secara ikhlas bisa mendatangkan keberuntungan. Abu Hurairah radhiyallahu an bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang beruntung dengan syafaat pertolonganmu kelak?" Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku kira belum ada orang yang bertanya kepadaku tentang hal semacam ini sebelumnya. Manusia yang paling beruntung kepada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang artinya tidak Tuhan selain Allah, dengan hati yang penuh keikhlasan." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Sehingga yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah ikhlas menghambakan diri kepada Allah karena ia menyadari tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia benar-benar menghambakan dirinya kepadanya. Konsekuensinya ia haruslah menaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Perbaharuilah selalu iman-iman kamu." Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui iman-iman kami?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah olehmu ucapan la ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah." Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani. Kalimat tahlil atau kalimat la ilaha illallah merupakan penghalang api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya akulah orang yang paling tahu tentang suatu kata-kata yang jika seorang mengatakannya dengan hati yang jujur, lalu orang itu mati dalam keadaan semacam itu, pasti ia diharamkan tersentuh api neraka, yaitu dengan kalimat la ilaha illallah." Hadis riwayat Hakim dan Amir. Sebagaimana terdapat dalam Sahihan Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, "Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka baginya akan diselamatkan baik di dunia maupun di akhiratnya." Kemudian mungkin di antara kita sudah sering menemani saudara kita ketika pada saat datangnya azal atau ketika sedang nazah. Ustaz, najah ya Ustaz namanya ya. Ketika orang sudah kondisinya itu sudah mau menjelang wafat, mau cabut ya. Maka guru kami ya, guru saya pernah mengatakan, ketika kita sedang menemani saudara kita atau siapapun, yang pasti barangkali orang tua kita, maka bantulah dengan talqin. Benar nggak? Ya, jadi dianjurkan mentalqin orang yang akan meninggal dengan ucapan la ilaha illallah, agar kalimat ini menjadi kalimat terakhir yang diucapkannya.
Jadi ketika kita berada di samping orang yang sakit, kemudian kita mentalkin, mengajarkan kalimat la ilaha illallah, setelah yang bersangkutan itu membacakan, kemudian tidak mengatakan lagi kata-kata yang lain, maka sudah cukup, ya. Namun bila ketika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian barangkali masih ada kesempatan haus, nah kita dikasih minum, berarti kalimat terakhirnya itu kalimat apa? Haus. Maka kita segera mengajarkan kembali dengan kalimat la ilaha illallah. Namun bila yang bersangkutan atau yang sakit ini, ya, tidak bisa mengucapkan kalimat yang panjang, cukup dengan mengucapkan apa? Allah, ya, Allah, gitu. Jadi jangan kita paksa yang sakit ini dengan membaca kalimat yang terlalu panjang. Pernah saya pengalaman ketika teman saya sakit di rumah sakit di Jakarta, ya, di rumah sakit Tentar Jakarta, itu kalimat yang diajarkan oleh suaminya karena saking semangatnya itu panjangnya luar biasa sampai terengah-engah gitu. Bacanya itu mungkin bagus ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ulangi lagi subhanallah walhamdulillah. Sementara yang sakit itu sudah masya Allah itu kelihatannya untuk melafadzkan itu tidak bisa. Maka saya bilang, Mas Haji punten saya bilang, kenapa panjang-panjang amat? Udah baca saja la ilaha illallah. Saya bilang kalau sudah nggak kuat, ini udah Allah. Ya katanya biar lengkap katanya. Ya, tapi alhamdulillah kata-kata terakhirnya kalau tidak salah ya akhirnya baca la ilaha illallah dan wafat ya. Jadi wafatnya insyaallah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik. Ini saya sedikit lagi ya akan membacakan keutamaan dari membaca kalimat tahlil. Ya, jadi di antara manfaat dan hikmah tahlil itu yang pertama di antaranya adalah untuk melatih dan membiasakan kita membaca kalimat thayyibah. Seperti la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah dan lain-lain. Bahkan jika sampai akhir hayat, ya tadi ya, seperti yang saya sampaikan, ketika meninggal dunia dan kita bisa membaca kalimat tahlil, maka akan dijamin oleh Allah masuk surga. Karena keutamaan membaca tahlil bagi umat Islam diantaranya satu, ya, sebagian jaminan untuk keluar dari api neraka. Ya, kemudian yang kedua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kalimat tahlil adalah kalimat yang paling utama, sehingga ya alhamdulillah kita terus menerus membacakan itu. Ya. Berikutnya kalimat tahlil adalah sedekah. Ya. Kemudian kalimat tahlil adalah kunci dari 8 pintu surga. Jadi kita masuk ke 8 pintu surga itu insya Allah karena kita sudah punya kuncinya ya. Nah kuncinya itu adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Berikutnya merupakan amalan yang paling utama dan merupakan pelindung dari godaan setan. Jadi luar biasa dengan kalimat la ilaha illallah ini ya, di samping kita selalu memohon kepada Allah agar terjaga, terlindung dari setan, ya satu diantaranya dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Ya. Tadi juga saya sudah menyampaikan bahwa surga diciptakan Allah itu untuk orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sedangkan neraka diciptakan untuk orang yang tidak pernah mengucapkan atau menolak kalimat la ilaha illallah. Kita mungkin pernah mendengar ya ketika penceramah atau kita mendengar dari guru kita bahwa dalamnya neraka itu diperkirakan itu kurang lebih 70.000 tahun.
Jadi kalau misalkan satu benda dilemparkan atau mungkin kita terlempar sampai masuk neraka, kita bisa bayangkan kedalamannya itu 70.000 tahun. Maka sepertinya nggak ada kontraktor yang bisa menggali sedalam itu, ya. Kalau kita di sini aja kalau menggali sumur bor itu 36 itu sudah menggunakan mesin barangkali ya, karena manusia terbatas kekuatannya. Nah ini katanya 70.000, jadi ya kita haruslah ya berlindung, meminta kepada Allah agar kita jangan sampai termasuk yang terlempar di dalam neraka. Kalimat yang begitu sakral, namun kita sering juga mendengar bahwa belakangan ini mungkin oleh beberapa kelompok yang lain sering dikatakan bahwa ketika kita mengucapkan kalimat tahlil kemudian menurut mereka tidak pada tempatnya, kita disebutnya bid'ah. Ya padahal Masya Allah, ya Allah sendiri membuat kalimat itu sebagai membuat itu begitu sakralnya. Maka tapi masih ada orang-orang yang bahasanya bukan mendiskreditkan. Jadi menyayangkan sekali kalau ada sekelompok orang yang kalau kita membaca tahlil kemudian dikatakannya dengan kita melakukan suatu bid'ah. Nah ini kita juga pernah mendengar bahwa atau mendengar cerita atau mungkin apakah ini hadis ya, tapi yang jelas ketika seseorang yang sudah hidupnya bergelimang dosa, kemudian bahkan mungkin sebelumnya itu belum pernah mengucapkan kalimat tahlil, ya bisa jadi usianya sudah 70 tahun atau 80 tahun, namun ketika dengan membaca kalimat tahlil itu maka terbebas ya semua dosa-dosanya, dan orang tersebut kalau sampai meninggal dan dia mengimani kalimat la ilaha illallah, maka yang bersangkutan pun akan bisa masuk surga ya. Jadi sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dalam kelompok orang-orang yang cinta dengan kalimat tahlil, kemudian kita ahli zikir. Kita semua sangat beruntung, dan mari kita makmurkan masjid ini ya. Dalam setiap saat kita mengadakan kegiatan-kegiatan, mungkin juga nanti kita akan adakan tablik akbar lagi, kemudian juga tawasulan atau apa nanti, itu bagian daripada rencana yayasan agar kita selalu bisa berkumpul seperti begini. Kemudian beberapa kalimat-kalimat thayyibah kita senandungkan, kita dawamkan, kita terus berupaya agar kita semua agar tidak bisa atau terjaga iman kita dan kita tidak terpleset kepada hal-hal yang dijauhkan dari Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit, namun ini adalah kalimat yang sangat mulia. Nanti lebih lengkapnya mungkin Ustadz Agus minta tolong disampaikan apa sebenarnya makna yang dalamnya. Ini karena persiapannya juga saya sangat singkat sekali tadi siangnya Kang Haji ya. Kang Hajinya udah lama enggak katanya, jadi waduh ini apa yang mau disampaikan ini. Itu saja, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua kelak nanti setelah diberikan oleh Allah umur yang panjang, kemudian kita semua akan masukkan di dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Itu saja yang dia sampaikan. Namun jangan dulu bergerak. Ini Mas Ivan, tolong dibagikan dulu Mas Ivan yang hadir. Ada berapa ya kira-kira? Dua-dua aja lah. Ya. Kalau begitu Ivan dibagi dua biar cepet. Iya, kamu kasihin ke Cekokom separuh. Dua-dua.
Siapa yang bisa menjawab tadi keutamaan baca tahlil? Ada kitab Sam'iyat? Ayo ibu-ibu jawab. Jangan masuk neraka. Woi, masa iya baca tahlil jamin masuk neraka? Nah, masya Allah. Dan syafaat dari Rasul. Ya. Terus yang paling pertama sedekah. Kunci 8 dari pintu surga. Ah, ya. Dari sedekah. Ya. Dijauhkan dari neraka. Iya, masa dimasukkan ke neraka sesampai. Siapa lagi sahabat Rasulullah yang bertanya tentang apa? Ya, tentang jangan dijawab itu mau tanya. Ya benar. Ya, ibu-ibu, pertanyaan, siapa yang tadi azan waktu maghrib?